Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya membacakan bagi Anda Galatia pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depan kamu? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi sekarang, apakah Ia menganugerahkan Roh kepada kamu yang berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itulah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Paulus menulis kepada jemaat di Galatia yang sedang menerima Injil yang lain yang berbeda dengan apa yang sebelumnya mereka dengar dari Paulus. Sehingga Paulus berkata mereka adalah bodoh. Dan Paulus berkata, kalau ada seorang yang memberitakan Injil lain yang berbeda dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat yang ke-9. Kata-kata kutuk yang dilepaskan oleh Paulus dalam pemberitaan Injil yang berbeda, ini benar-benar ingin menunjukkan bahwa Paulus tidak ingin jemaat di Galatia memiliki Injil yang berbeda, yang tidak seperti yang aslinya. Di ayat yang kelima, Paulus berkata, jadi apakah Dia, Allah, menganugerahkan Roh kepada kamu berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau percaya kepada pemberitaan Injil? Di sini jelas Paulus sedang mengatakan bahwa karunia Roh yang berlimpah-limpah yang dialami orang Galatia dan mujizat yang berlimpah yang dialami oleh orang Galatia terjadi bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena mereka mempercayai Injil yang benar, yaitu Injil kasih karunia Tuhan, yaitu bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, karunia-karunia, manifestasi karunia-karunia, atau manifestasi daripada kesembuhan, manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus, mujizat-mujizat yang terjadi itu semata-mata karena kasih karunia atau anugerah Tuhan dalam hidup kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, ada banyak orang percaya, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan dengan kekecewaan yang dalam dan berkata, mengapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Saya sudah berpuasa, saya sudah berdoa, saya sudah mempelajari firman, saya sudah memberi persepuluhan, saya sudah datang ke gereja, saya sudah rajin membaca Alkitab, saya sudah melakukan semua yang saya tahu untuk saya lakukan. Mengapa Allah belum juga menyembuhkan saya? Ketika Anda mendengar perkataan itu dari mulut seseorang, pasti pemahamannya adalah bahwa kesembuhan, mujizat terjadi karena apa yang dia lakukan atau perbuatan baik yang dia lakukan. Karena doanya, karena ketaatannya, karena pemberiannya, karena kekudusannya, atau ribuan alasan lainnya. Sehingga ketika dia sudah melakukan ketaatan dengan begitu baik, mereka akan menyalahkan Tuhan seolah-olah Allah tidak konsekuen dengan apa yang dijanjikannya. Bila Anda percaya bahwa semua mujizat, berkat terjadi karena kebaikan Anda, perbuatan Anda, maka Anda sedang mempercayai Injil yang salah. Saya tidak sedang berkata berpuasa, ke gereja, membaca Alkitab, memberi, melakukan yang baik yang diperintahkan Alkitab adalah keliru. Yang keliru adalah ketika Anda menukar anugerah dengan perbuatan. Ketika Anda berpikir bahwa Anda bisa mendapat berkat-berkat atau karunia Tuhan yang adalah hadiah melalui perbuatan baik Anda. Semua yang datangnya dari Tuhan
adalah anugerah, adalah karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan baik kita. Ya, iman akan mendorong Anda untuk berbuat baik. Iman akan mendorong Anda untuk rajin ke gereja, membaca Alkitab, berpuasa, melakukan yang baik, membagikan sesuatu yang baik kepada orang lain. Tetapi Anda melakukannya bukan untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan atau perkenanan Tuhan, tapi Anda melakukannya karena Anda sudah diperkenankan oleh Tuhan atau dibenarkan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan, dikenal oleh Tuhan oleh karena karya Yesus di kayu salib bagi kita. Karya Yesuslah, pengampunan Yesuslah, pembenaran Yesuslah yang membuat kita layak disembuhkan, layak diberkati, layak mendapat segala warisan sebagai anak Allah. Ya, karya Yesuslah yang menyebabkan semua kasih karunia Allah datang pada kita, bukan karena perbuatan baik kita. Berdoa, berpuasa, membaca Alkitab, tidak pernah absen untuk datang ke gereja setiap minggu, memberi persembahan atau perpuluhan Anda, itu baik. Tapi jangan Anda pakai itu untuk membayar kasih karunia Tuhan, seolah-olah Anda perlu membayarnya dengan perbuatan baik Anda. Baru Tuhan akan memberikan itu kepada Anda. Jangan melakukan itu untuk menerima kasih Tuhan, tapi Anda melakukan itu karena Anda tahu Anda dan saya telah dikasihi oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan, semua yang baik kita lakukan karena kita adalah orang yang baik, yang sudah dibenarkan. Kebaikan ada dalam diri kita. Karena kebaikan ada dalam diri kita, sumber kebaikan ada dalam diri kita, maka kita melakukan apa yang baik. Perbuatan apapun yang Anda lakukan tidak mengubah kasih Tuhan kepada Anda. Tuhan tidak lebih tinggi mengasihi Anda, atau lebih lagi mengasihi Anda, atau lebih besar mengasihi Anda, karena kasih Tuhan kepada Anda tidak berubah. Pada saat kita masih berdosa, Alkitab berkata kita telah dikasihi oleh Tuhan. Segala yang baik yang kita lakukan bukan supaya Tuhan makin mengasihi kita, tapi supaya kita belajar makin mengasihi Tuhan. Ya, itulah Injil yang benar, yang membuat Anda bukan mempercayai diri Anda, perbuatan baik Anda, tapi mempercayai kasih karunia Tuhan yang bekerja dalam diri Anda. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala yang baik, kasih karunia-Mu yang datang pada kami, segala yang baik, mujizat, kesembuhan, berkat-berkat. Itu datang bukan karena kami baik, tapi karena Engkau baik. Biar kami mempercayai kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kebaikan-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Biar kami mempercayai Injil yang benar, yaitu Injil kasih karunia yang membawa kami semakin mengasihi Engkau, membawa kami mengerti kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Bukan karena kami baik, tapi karena Engkau adalah Bapa yang baik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.